Halo, salam Fan Harapan Muara TV. Berjumpa lagi dengan saya. Saya akan memprediksi dua laga nanti dini hari antara Kroasia versus Skotlandia dan juga laga Inggris versus Ceko. Tapi sebelum itu saya akan review hasil yang kemarin. Saya kira hampir semuanya benar ya. Dari 8 yang saya prediksi itu 7 benar, hanya salah satu yaitu Ukraina yang saya prediksi seri atau sedikit mengukuhkan Ukraina kalah dengan Austria. Tapi dalam jumlah golnya benar ya, bahwa saya bilang jumlah golnya akan sedikit, terbukti Austria menang 1-0. Yang lainnya semua tepat ya. Saya memprediksi Belanda akan menang dengan handicap 1,3/4. Jumlah gol yang banyak, Belanda menang 3-0. Lalu ada Belgia yang saya prediksi pur 1/4 juga. Itu Belgia juga menang 2-0. Lalu ada yang saya bilang yang paling aneh bursanya, Denmark memberikan handicap setengah pada Rusia dan terbukti ya, hancur Rusia dari Denmark 4-1. Ya inilah kecurigaan-kecurigaan saya itu terbukti ya, karena pengalaman-pengalaman melihat bursa handicap. Baik, kita lanjut ke prediksi dini hari. Nanti ada laga yang pertama itu Kroasia versus Skotlandia. Kroasia ini mungkin salah satu penampilan terburuknya di ajang mayor Euro. Terlepas dari 2018 dia jadi finalis Piala Dunia. Sekarang masih tertatih-tatih ya. Kroasia baru punya 1 poin hasil seri dengan Ceko 1-1. Sebelumnya kalah dari Inggris 1-0. Lawannya Skotlandia juga punya poin 1 setelah menahan seri tuan rumah Inggris 0-0 dan kalah oleh Ceko 2-0. Sekarang mainnya akan di Hampden Park di kandang Skotlandia. Kita ketahui jika dari rekor pertemuan antara Kroasia dan Skotlandia ini lebih mengunggulkan Skotlandia. Bahkan 5 pertandingan terakhir Kroasia tidak pernah menang atas Skotlandia, 3 kali seri dan 2 kali kalah. Termasuk yang terbaru di kualifikasi Euro itu kualifikasi Piala Dunia, bahwa Kroasia kalah 2 kali dari Skotlandia. Kroasia kalah 2-0 di Hampden Park dan juga kalah saat menjamu Skotlandia 2-1 pada saat itu. Jika lihat dari rekor pertemuan, Skotlandia unggul atas Kroasia. Tapi jika kita lihat dari pemain, nah ini satu masalah terjadi, bahwa Billy Gilmour, pemain Chelsea yang jadi pemain terbaik pada laga Inggris versus Skotlandia lalu, positif COVID-19. Otomatis dia tidak akan bermain. Ini satu kehilangan besar di lini tengah Skotlandia. Sedangkan Kroasia semua bisa bermain fit. Jika saya lihat secara kualitas permainan, jelas Kroasia lebih unggul. Kita ketahui di sana masih ada Modric, Kovacic, Ante Rebic, Kramaric. Tapi jika kita lihat Kroasia masih bertumpunya pada pemain-pemain tua. Ini yang jadi masalah di saat turnamen pendek sebulan penuh yang hanya tiap 3 hari main. Bisakah itu diadu yang sudah jelas-jelas umurnya sudah di atas usia emasnya ya, bahkan Modric sudah umur 33 tahun, juga ada di sana Perisic sudah berumur. Ini yang jadi kendala buat Kroasia. Kenapa permainannya menurun, beda dengan saat masuk ke final Piala Dunia 2018. Itu saja dulu ulasan mengenai Kroasia dan Skotlandia. Sekarang saya masuk ke laga Ceko versus Inggris. Ini seru, bagaimana kekalahan kemarin Ukraina atas Austria dan kekalahan Finlandia oleh Belgia memastikan Inggris, Ceko, dan Prancis lolos ke babak 16 besar. Karena minimal ketiga tim itu jika kalah pun tetap berada di posisi peringkat 3 terbaik. Ini akan mempengaruhi laga Ceko versus Inggris. Inggris akan menjamu Ceko di Wembley dengan ada permasalahan bahwa Mason Mount dan Ben Chilwell tidak akan main karena mereka kedapatan
sedang ngobrol dengan Billy Gilmore, pemain Skotlandia yang juga sesama rekan mereka di Chelsea. Itu Gilmore positif COVID, jadinya Mount dan Ben Chilwell itu mengikuti isolasi mandiri sehingga hari ini tidak akan main. Kalau kita lihat Ceko, semuanya tetap fit walaupun di laga terakhir terlihat Patrick Schick harus berdarah-darah karena kena sikutan dari Dejan Lovren, tapi dia tetap jadi penentu. Ini akan jadi membuat laga ini menjadi seru, bahwa kedua tim sudah pasti lolos, cuma siapakah yang akan jadi juara grup ini akan jadi pertanyaan besar. Jika kita lihat rekor pertemuan sudah 3 kali bertemu, Inggris versus Ceko, itu bertemunya juga di kualifikasi Euro. Sudah pernah bertemu mereka kedua tim ini. Bagaimana pada saat di Ceko menang atas Inggris 2-1. Tapi pada saat Inggris menjamu Ceko, Inggris menang 5-0. Dan di laga Friday Match itu ada Ceko versus Inggris berakhir seri 2-2. Otomatis secara pertemuan berimbang ya. Ada informasi di media sosial yang lagi marak adalah bagaimana apakah Inggris akan sengaja mengalah dari Ceko untuk menghindari pertemuan dengan Portugal, Jerman atau Prancis, karena kita ketahui di babak 16 besar juara grup D akan bertemu dengan runner up grup F. Runner up grup F itu kan jika tidak Prancis bisa Jerman, bisa Portugal, atau kejutan pun Hungaria bisa jika berhasil menang atas Jerman. Tapi kemungkinan besar yang jadi runner up itu kan kalau tidak Jerman bisa Portugal dan Prancis, itu salah satu, karena Portugal dan Prancis akan bertemu sedangkan Jerman akan menjamu Hungaria di Allianz Arena besok. Itulah ada persepsi bahwa Inggris akan mengalah di laga ini karena Inggris takut jadi juara grup, sehingga untuk menghindari laga bertemu dengan Jerman, Portugal atau Prancis, idealnya Inggris akan menjadi runner up. Otomatis jika Inggris menjadi runner up grup D, dia akan bertemu dengan runner up grup E. Itu runner up grup E itu kan mungkin antara Swedia, Slovakia, Spanyol, ataupun bisa Polandia. Secara matematis Inggris jika ketemu dengan 4 tim itu masih lebih bagus secara rekor, karena kalau Inggris ketemu Prancis, Jerman, dan Portugal rekornya kurang bagus. Makanya ada persepsi di media sosial, saya banyak lagi rame baca bahwa Inggris akan mengalah. Tapi menurut saya persepsi itu dibangun hanya dari pihak Inggris. Saya yakin juga pelatih Ceko juga kan tidak bodoh-bodoh amat. Bagaimana kalau dibalik? Ceko yang nanti malah bermain santai, yang menginginkan jadi runner up, kan bisa saja. Apalagi Ceko main di kandang Inggris, dia main santai, apalagi Ceko sudah pasti lolos. Kenapa ndak Ceko yang mengalah? Kan seperti itu. Makanya saya nilai persepsi yang dibangun di medsos itu persepsinya untuk Inggris, tidak dipersepsikan untuk Ceko, karena sebenarnya Ceko pun bisa juga, kalau Ceko yang mau mengalah kan bisa dianggap kalah aja, bisa aja dengan bermain santai menggunakan pemain pelapis karena sudah lolos, kan bisa saja kan gitu. Kalau kita mau fair, lihat dari sisi Inggris, lihat dari sisi Ceko. Kalau sama-sama, inilah partai terakhir, jadi ajang kesempatan pilih-pilih lawan, kan seperti itu ya. Itu aja mungkin ulasannya. Sekarang saya akan masuk pada level bursa. Yang pertama itu ada Skotlandia versus Kroasia. Bursanya adalah Kroasia memberikan handicap 1/4. Menurut saya ini yang adil. Kenapa adil? Karena secara kualitas Kroasia lebih unggul atas Skotlandia, apalagi Skotlandia Billy Gilmore tidak main karena positif COVID. Tapi Skotlandia pun punya keuntungan main di kandang dan rekor pertemuan yang bagus dengan Kroasia. 5 pertemuan tidak pernah kalah, 2 kali menang, 3 kali seri. Dengan handicap Kroasia memberikan handicap 1/4 Skotlandia ini adalah, menurut saya ini partai ini akan kalah menang, tidak mungkin seri. Karena apa? Kalau seri kedua-duanya malah tidak akan lolos. Kalau seri, karena dicarikan juga peringkat 3 terbaik. Karena kalau seri Skotlandia punya nilai 2,
Kroasia pun nilai 2 sudah tidak mungkin diadu dengan peringkat 3 terbaik di grup lainnya, sudah rata-rata punya nilai 3 atau 4. Makanya saya yakin laga ini akan kalah menang, tidak akan ada seri dan akan terjadi banyak gol. Dan tips saya adalah mengunggulkan Skotlandia. Karena saya lihat ini turnamen yang pendek, 2 kali sudah main Kroasia dengan mengandalkan pemain-pemain yang tua. Saya rasa ini adalah jadi turnamen yang habisnya sebuah era Kroasia yang pernah sampai final Piala Dunia 2018. Saya memfavoritkan Skotlandia yang mendapat handicap seperempat dan yakin laga ini akan terjadi banyak gol. Karena tidak mungkin kedua tim mengincar seri. Karena seri berarti keduanya tidak akan lolos. Ya, itu. Lalu yang kedua adalah laga Inggris versus Ceko. Ini Inggris memberikan handicap 1 pada Ceko. Inilah yang membuat persepsi saya sedikit berubah dari persepsi yang terjadi di media sosial ya. Karena Inggris masih sangat besar memberikan PUR 1 dengan logika apa? Inggris hanya menang 1-0 lawan Kroasia dan gagal mencetak gol lawan di laga sebelumnya lawan Skotlandia 0-0. Tapi bursanya masih besar, Inggris memberikan handicap 1 dengan analisa bahwa 2 kali pertandingan Inggris cuma bisa mencetak gol, tapi secara bursa masih besar 1 ya. Makanya di sini saya mengunggulkan Inggris akan menang atas Ceko dan saya yakin laga ini akan terjadi banyak gol. Walaupun dibilang akan bermain santai karena jika lihat dari bursa handicapnya ini menurut saya besar karena saya memperkirakan setelah membaca berita di medsos itu ini jika kelihatannya Inggris sedikit akan melepas partai ini mungkin bursanya mungkin hanya memberikan handicap setengah, seperempat seperti itu ya. Tapi ini handicapnya 1, bahkan ada yang 1/4. Menurut saya ini masih besar dan saya pikir Inggris bisa menang di laga ini atas Ceko. Itu aja dari saya. Jangan lupa like, subscribe Fanmu Harapan Mama TV. Namanya prediksi bisa salah bisa benar. Semoga kali ini kalian beruntung. Salam olahraga.